Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Syafira Putri, NIM 12011626960. Saya adalah mahasiswi semester 3 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas psikologi belajar dan pembelajaran yang diampuh oleh Ibu Suci Habibah MPD. Tugas kami kali ini adalah mereview film Tare Zaman Par, yaitu film India yang dirilis pada tanggal 21 Desember 2007, di mana film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ihsan yang duduk di kelas 3 sekolah dasar yang susah menerima segala bentuk pembelajaran yang ada di sekolahnya. Contohnya, dia tidak dapat membaca dan menulis, dia selalu melihat dunia dengan imajinasinya. Dia selalu mendapatkan nilai yang buruk, yang dimana dia dicap sebagai murid yang nakal dan malas. Pada akhirnya, Ihsan dipindahkan ke sekolah yang berasrama, di mana tentu saja membuat Ihsan sedih karena akan berjauhan dengan orang tua ataupun kakak laki-lakinya. Sehingga semakin terpuruklah ia, yang dulunya cukup ceria, setelah dipindahkan ke sekolah yang baru, ia menjadi murid yang cukup pendiam dan selalu terlihat sedih. Hingga akhirnya seorang guru pengganti yang bernama Ram Shankar Nikum menyadari akan apa yang dialami oleh Ihsan. Ram sedikit demi sedikit menyentuh hati Ihsan, lalu melatihnya membaca, menulis, dan menghitung. Film ini berujung pada suatu perlombaan yang diadakan oleh sang guru, Ram Shankar Nikum, yaitu perlombaan melukis yang dimana Ihsan sebagai unggul dalam melukis sebelum ia dapat membaca, menulis, dan menghitung. Perlombaan ini dimenangkan oleh Ihsan dengan gambar yang sangat luar biasa, yang membuat para orang yang menyaksikan kemenangan Ihsan dengan gambar yang ia gambar berasa bangga pada Ihsan. Film ini sangat menginspirasi karena makna yang terkandung dalam film tersebut salah satunya yaitu bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangkap suatu ilmu dalam proses pembelajaran, sehingga kita tidak dapat memperlakukan setiap anak itu sama. Karena kita tidak dapat menafikan adanya perbedaan beberapa anak yang kurang mampu untuk menangkap pembelajaran selayaknya anak pada seusianya. Ihsan di film tersebut digambarkan sebagai anak sekolah dasar kelas 3 yang kisaran usianya 8-9 tahun yang memiliki bakat dalam melukis. Ihsan sendiri seperti yang dipaparkan di atas, itu sulit dalam menerima pembelajaran dan ia seorang murid yang kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung yang walaupun ia sudah duduk di kelas 3. Ini tentu saja ada penyebabnya. Ihsan memiliki suatu penyakit yang bernama disleksia. Disleksia ini adalah suatu penyakit yang membuat penderitanya sulit memahami atau mengenal makna dari huruf, dan penderita penyakit ini sulit dalam menangkap suatu perintah dan sikap refleks yang kurang. Dalam suatu pembelajaran, tentu saja lingkungan belajar pun harus kita perhatikan, seperti sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Tentu saja yang berkaitan dengan lingkungan seorang siswa itu berpengaruh terhadap proses belajar siswa, yang dimana kita mengenal pusat pendidikan, yang ketiga pusat pembelajaran ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kemampuan seorang anak. Ketiganya ini harus saling menopang satu sama lain dalam pertumbuhan dan perkembangan kemampuan anak. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada satu pusat pendidikan saja. Contoh, kita hanya mendidik anak dalam keluarga saja, tetapi tidak menyekolahkan dan melarang anak untuk keluar rumah untuk bersosial pada masyarakat. Di film Tare Zaman Par, lingkungannya kurang mendukung, yang dimana Ihsan ini kurang mendapatkan apa yang seharusnya ia terima dari keluarga, guru, ataupun temannya. Ia hanya dibimbing untuk menjadi murid yang pandai, sehingga memaksakan Ihsan untuk menjadi apa yang
mereka mau tanpa memperdulikan bagaimana Ishan itu sendiri. Contoh, sang guru yang mengeluarkan Ishan dari kelas karena tidak dapat membaca apa yang terdapat dalam buku yang diperintahkan oleh guru bahasa Inggrisnya untuk dibaca. Sang guru tidak membantu Ishan tapi membuatnya semakin kesulitan. Kita pun dapat melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh guru Ram yang menjadikan belajar itu menyenangkan yang memang cocok untuk anak seusia Ishan, yang diberi pelajaran yang diselingi oleh permainan-permainan kecil. Tidak selalu menekankan anak untuk menghafalkan teori-teori tertentu. Teori belajar yang digunakan oleh guru-guru Ishan tentu saja beragam, yaitu teori behaviorism, kognitif, dan konstruktivisme. Tapi kita mengacu pada teori yang berhasil pada Ishan, yaitu teori konstruktivisme. Teori ini sendiri bermakna untuk membangun, menurut Vygotsky, yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bertahap. Itulah yang dilakukan oleh guru Ramsharan Nikum yang mendatangi keluarganya terlebih dahulu, lalu memberi motivasi kepada Ishan yang berupa cerita-cerita orang yang hampir mirip dengan apa yang Ishan alami. Dan terakhir, ia memberi bimbingan terhadap Ishan berupa bimbingan pelajaran yang mudah diterima oleh Ishan. Di film ini, Ishan memiliki kreativitas yang tinggi. Kita dapat melihat ketika Ishan menjawab soal ujian matematikanya, dia menggunakan teori momentum yang dimana teori ini baru dipelajari ketika duduk di SMA. Ishan pun dapat membuat karya yang luar biasa seperti lukisan yang ia lukis ataupun kapal yang ia buat. Namun bukan itu yang mereka lihat. Mereka di sini itu guru ataupun keluarga Ishan. Tetapi bagaimana peserta didik ini mampu untuk menjadi orang yang dapat menunjang masa depannya. Mereka memfokuskan untuk menjadikan anak-anak mereka menjadi orang yang harus unggul dalam setiap pembelajaran yang ada. Contohnya saja kakak Ishan yang sangat pandai dalam pelajarannya. Tetapi ketika ia memberitahukan ibunya bahwa ia berada pada peringkat kedua pada pelajaran bahasa Indi yang 2 soal ia jawab dengan kurang tepat, tampak raut wajah yang cukup kecewa di wajah ibu Ishan. Tentu saja, itu hanya 2 soal yang kurang tepat dan di pelajaran lain yang diungguli kakak Ishan cukup banyak. Jadi di film ini sangat menekankan pada anak-anak mereka menjadi benar-benar unggul dalam pembelajarannya. Sang guru pun tidak segan untuk memarahi anak-anak apabila ia tidak bisa mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Film ini benar-benar menggambarkan anak-anak itu harus pandai dan bimbingannya pun tidak cocok untuk anak yang baru duduk di bangku sekolah dasar. Jadi, pendapat saya sebagai calon guru BK, saya akan mencontoh Bapak Ramsharan Nikum dalam mengatasi siswa-siswa yang merasa kesulitan dalam belajarnya. Karena kita tidak bisa memaksakan setiap anak untuk mengerti apa yang kita sampaikan, tapi kitalah sebagai calon guru BK yang harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka yang merasa kesulitan dalam belajar, agar mereka tidak merasa tertinggal atau bisa sama dengan teman-temannya yang normal atau yang teman-teman yang lain yang bisa mengerti pembelajaran dengan mudah. Tanggapan saya sebagai orang tua, hal yang dilakukan oleh Ibu Ishan adalah hal yang baik karena beliau sangat sabar dalam mengajarkan Ishan. Tetapi di sini ayahnya yang keras tidak dapat ditiru karena kerasnya orang tua ke anak itu boleh, tetapi tidak boleh berlebihan atau dengan menuntut, apalagi membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Karena itu dapat menjadikan kita down atau kita merasa kurang percaya diri dengan apa yang kita miliki. Jadi kita merasa minder meskipun kita punya potensi, tapi karena kita nggak didukung, makanya kita tuh ngerasa kayak nggak ada gunanya sebagai anak kalau kita dibanding-bandingkan. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus bisa lebih sabar dan tidak boleh egois dalam menuntut anak untuk mengikuti maunya kita. Tetapi kita harus mengetahui bahwa apa yang sedang dialami anak kita.
Kalau bisa kita menjadi temannya, jadi apapun masalah yang dia hadapi, dia mau bercerita dengan kita. Dan sebagai seorang teman, apabila saya memiliki teman yang seperti itu, jika saya tidak ingin berteman, saya akan diam saja, tidak memperdulikan. Maksudnya di sini tidak memperdulikan itu tidak ikut campur untuk membuli ataupun ikut menjelek-jelekkan dia. Tapi jika saya ingin berteman dengannya, saya akan membantu dia dengan semampu saya, sebisa saya. Seperti itu. Terima kasih. Sekian review film Tarzaman dari saya dan pendapat saya jika saya nanti menjadi seorang guru BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.